Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami di podcast Tiada Rahman Tual. Perkenalkan, nama saya Tika Zahra Maddoan, selaku host yang akan memandu acara podcast kita pada siang hari ini. Dan telah hadir di samping saya Bapak Rizalisun, SAP, SM, SH, MH, selaku narasumber. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup sering muncul di media sosial dan menjadi pembincangan masyarakat, yaitu benarkah Kota Tual termasuk kota termiskin di Indonesia? Pertanyaan seperti ini tentu perlu dilihat berdasarkan data dan fakta, bukan hanya opini atau informasi yang beredar. Kemiskinan sendiri merupakan persoalan yang kompleks dan diatur melalui berbagai indikator seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta pembangunan infrastruktur. Kota Tual yang terletak di Provinsi Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata. Namun, seperti banyak daerah kepulauan lainnya, Kota Tual juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Untuk itu, pada podcast kali ini kita akan mengupas persoalan tersebut secara objektif dengan melihat data, pandangan masyarakat, dan peluang yang dimiliki Kota Tual untuk berkembang. Ya, bagaimana pandangan Bapak terkait informasi yang beredar bahwa Kota Tual termasuk kota termiskin nomor 1 di Indonesia? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mungkin menyapa pemirsa yang sudah lama saya tidak menyapa melalui podcast Tiada Rahman Tual. Terkait dengan isu yang berkembang bahwa Kota Tual, benarkah Kota Tual termasuk kota termiskin urut 1 di Indonesia yang sudah tersebar melalui media-media sosial? Kalau ditanya terkait dengan pandangan saya, maka segala sesuatu itu bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi, termasuk Kota Tual dikatakan sebagai kota termiskin pun bisa terjadi. Ya kan, kita tidak bisa pungkiri itu karena kan banyak faktor yang bisa menjelaskan terkait persoalan itu. Namun kalau toh isu itu dia benar adanya, Kota Tual dia termasuk kota termiskin di Indonesia, maka kita harus berbicara data dan fakta. Kita tidak bisa serta-merta memutuskan atau menyebutkan secara sepihak bahwa Kota Tual termasuk kota termiskin. Ya, tidak bisa seperti itu. Kita harus mengkajinya dari sisi ilmiah, lalu kemudian kita sandingkan dengan kondisi real yang terjadi di Kota Tual. Nah, ini yang paling penting. Maka secara akademis semua sesuatu itu bisa terjadi, yang penting ada data dan fakta. Nah, makanya kalau ditanya pendapat saya terkait hal itu, bahwa saya bisa katakan bisa iya, bisa tidak. Nah, untuk itu kita perlu mengkajinya lebih jauh lagi. Nah, makanya melalui podcast hari ini kita akan coba membahas benar tidak ini Kota Tual termasuk kota termiskin di Indonesia. Bahkan itu disebut melalui media sosial itu bahwa dia urutan pertama. Ya, kalau urutan pertama kan menjadi PR kita semua nih, bukan hanya PR pemerintah kota saja, tapi kita semua elemen, apalagi kita akademisi, kita punya tanggung jawab besar untuk mengeluarkan kondisi ini. Kalau memang itu benar, kita punya tanggung jawab besar untuk mengeluarkan kondisi ini, kondisi Kota Tual dari pemberitaan bahwa Kota Tual termasuk kota termiskin. Mungkin pandangan saya seperti itu. Ya, apa sebenarnya yang menyebabkan sebuah kota dikatakan kota termiskin? Iya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa
untuk menetapkan kota Tual atau kota-kota lainnya sebagai kota termiskin atau kota miskin katakanlah, pasti ada penyebabnya. Iya. Tidak mungkin tidak kita menyampaikan sesuatu hal, termasuk menyampaikan bahwa sebuah kota itu kota miskin, semungkin tiba-tiba dia langsung menjadi kota miskin. Pasti ada penyebabnya. Nah, makanya secara umum sebuah kota atau kabupaten atau daerah dikatakan dia sebagai kota miskin, itu penyebab paling pertama itu adalah persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi itu apa? Misalnya di daerah itu tidak ada lapangan pekerjaan, ya kan? Iya. Tidak ada lapangan pekerjaan. Saya kasih analogi kayak begini. Kita perguruan tinggi setiap tahunnya mengeluarkan sarjana-sarjana muda, itu paling kecil itu 100. Khusus di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Paling kecil perguruan tinggi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara meluluskan 100 per tahun. Nah, berarti apa? Berarti kalau ada 5 perguruan tinggi, maka dia menghasilkan 500 lulusan sarjana per tahunnya. Yang 500 orang ini dia dikategorikan belum mendapatkan pekerjaan. Berarti kan dia menganggur dong. Iya. Maka ketika lulusan itu dia dihasilkan, berarti angka pengangguran dia bertambah. Kenapa angka pengangguran dia bertambah? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, dia saling berkaitan. Ketika lapangan pekerjaan itu tidak ada, maka apa? Maka orang-orang yang tidak bekerja, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan ekonominya. Nah, katakanlah si A dengan setelah dia diwisudakan, kemudian dia memutuskan untuk menikah, katakanlah. Iya. Nah, ketika dia menikah, berarti ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai dia punya keluarga. Kalau dia tidak bekerja, maka bagaimana mungkin dia bisa membiayai dia punya kehidupan keluarga, ya kan? Iya. Nah, sehingga apa? Sehingga salah satu penyebab sebuah kota dia dikatakan sebagai kota miskin, maka dilihat masyarakatnya. Dilihat masyarakatnya punya kondisi ekonomi. Pekerjaan di rata-rata masyarakatnya di daerah itu tuh bagaimana? Apakah nelayan kah? Apakah petani kah? Ataukah seperti apa? Nah, nelayan dan petani ini pun nanti kita lihat pendapatannya bagaimana, per kapitanya. Jadi per kapitanya itu maksudnya penghasilan keluarganya kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarganya. Semua anggota keluarga dalam rumah. Yeah. Jadi katakanlah jumlah anggota keluarganya adalah 5 orang. Nah, 5 orang ini penghasilan mereka katakanlah 1 juta. Ya, 1 juta dibagi habis untuk kebutuhan 5 orang di dalam rumah, maka apa? Maka dia minus. Iya kan? Iya. Dia minus. Dia minusnya kenapa? Karena kebutuhan ekonomi di rumah bukan hanya soal makan saja, tapi soal apa lagi? Soal pakaian, non makan juga ada, pakaian, terus apa lagi? Pendidikan, terus kesehatan. Itu kan semua mencakup persoalan ekonomi. Cuman ketika pendapatan per kapita dia kecil, kemudian pengeluaran per kapita dia jauh lebih besar, maka apa? Maka bisa dikategorikan bahwa penduduk itu dikategorikan sebagai penduduk miskin. Karena dia tidak mampu membiayai dia punya kehidupan sehari-hari untuk keluarganya. Nah, faktor yang kedua sebagai penyebab kenapa daerah itu dikategorikan sebagai daerah miskin, selain persoalan lapangan pekerjaan yang tidak ada. Yang kedua, itu tadi yang saya bilang bahwa sumber daya manusianya banyak, tetapi tidak produktif. Iya. Dia tidak produktif. Dia tidak produktif maksudnya begini. Di daerah itu sudah tidak ada lapangan pekerjaan, kemudian sudah tidak ada investor yang masuk, ya kan? Iya. Lalu kemudian dia tidak produktif untuk membiayai dirinya sendiri. Dia lebih cenderung untuk apa? Untuk ya sudahlah, ini kan keadaan kita. Kita pasrah menerimanya. Ini mungkin takdir dari Tuhan, mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu konsepnya. Nah, kalau semakin banyak warga di daerah itu dia punya berpikiran bahwa sudahlah, saya tidak bisa, ini mungkin sudah takdir saya, maka apa? Maka dia tidak produktif untuk membiayai dia punya kehidupan secara mandiri.
ya kan? Faktor ini yang menyebabkan sebuah daerah itu dikategorikan sebagai daerah miskin karena penduduknya tidak mampu membiayai dirinya untuk keseharian kebutuhan ekonomi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dia sudah dikategorikan sebagai penduduk yang miskin dengan pendapatan per kapitanya tuh kecil, sedangkan pengeluaran per kapitanya jauh lebih besar, maka apa yang terjadi? Maka bisa mendorong persoalan-persoalan sosial lainnya. Misalnya, ketika orang dikategorikan penduduk yang miskin, kemudian karena penghasilannya kecil, lalu dia pusing ini mau memenuhi kebutuhannya seperti apa, maka apa yang terjadi? Maka ada masalah-masalah sosial lainnya yang muncul. Misalnya, dia bisa saja melakukan apa? Melakukan pencurian karena desakan ekonomi. Dia bisa saja melakukan kejahatan yang lainnya karena persoalan ekonomi. Nah, sehingga masalah kemiskinan ini sangat kompleks di sebuah daerah apabila kriteria tadi dari dua penyebab yang saya sebutkan tadi, maka itu bisa kita sebut sebagai daerah miskin apabila kondisi real di daerah itu penduduknya seperti itu. Ya. Ya, untuk mengukur presentasi kemiskinan di sebuah kota itu diukur dengan cara seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau untuk mengukur presentasi kemiskinan ini kan ada instansi atau ada institusi, ada lembaga yang punya kewenangan itu. Nah, bisa juga kami akademisi melalui riset, melalui penelitian dengan menggunakan beberapa sampel, tapi kita coba merujuk pada Badan Pusat Statistik lah, kita sebagai rujukannya karena setiap tahunnya mereka yang rutin melakukan pendataan itu. Nah, untuk mengukur tingkat kemiskinan presentasi di sebuah daerah, biasanya tuh Badan Pusat Statistik melakukan pengambilan sampel data. Nah, mereka itu menghitungnya berdasarkan beberapa indikator. Nah, menggunakan rumus yang biasa mereka gunakan itu yang kita sering dengar, ada rumus yang namanya P0, kemudian P1, P2, yang dimana dengan rumus-rumus itu mereka mengukur indeks kemiskinan, ya, indeks kemiskinan yang mereka ukur. Nah, indikator-indikator itu yang mereka mengukur dijadikan misalnya kelurahan A, kelurahan B sebagai sampel, desa A, desa B sebagai sampel untuk mereka membuat pengambilan data. Nah, terus apa yang diukur dalam indikator itu? Pertama, penghasilan keluarganya. Ya, penghasilan keluarganya berapa? Kayak tadi yang saya katakan, dia cukup tidak untuk menghidupi dia punya anggota keluarga. Terus setelah itu apa? Tingkat pendidikan keluarganya bagaimana? Di dalam keluarga itu lulusan pendidikannya bagaimana? Ya kan? Lulusan pendidikannya bagaimana? Mereka lulusan SDK, SMPK, SMA atau perguruan tinggi. Nah, kemudian apa lagi yang mereka ukur? Kondisi rumah mereka, rumah mereka layak atau tidak. Kemudian apa lagi yang mereka ukur? Layanan kesehatan mereka dapatkan atau tidak, layanan pendidikan untuk anak-anaknya didapatkan atau tidak. Itu yang menjadi indikator-indikator yang mengukur sebuah daerah itu, sebuah katakanlah perkotaan atau dalam ini konteks kabupaten misalnya, sehingga dipresentasikan angka kemiskinannya berapa persen. Nah, saya pikir kalau dengan kita merujuk pada data BPS, Badan Pusat Statistik, mereka tidak main-main dalam persoalan penetapan sebuah kota atau sebuah daerah sebagai kota termiskin katakanlah. Itu pasti dengan riset-riset yang cukup terpercaya karena ini menyangkut nama baik institusi itu sendiri. Kalau seandainya mereka menggunakan data yang keliru untuk menetapkan sebuah angka kemiskinan di kota atau kabupaten, maka apa? Maka kepercayaan orang terhadap lembaga itu kan berkurang, sehingga mereka menjaga itu, sehingga setiap data yang mereka rilis dengan menggunakan indikator-indikator ukuran yang sudah teruji secara sistematis, maka mereka punya kapasitas untuk apa? Untuk merilis persentase angka kemiskinan di setiap daerah itu kira-kira. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, ada penyebab sebuah kota dinyatakan sebagai kota miskin. Dan ada pula indikator untuk mengukur presentasi tingkat kemiskinannya
apakah menurut Bapak Kota Tual termasuk dalam kota miskin? Iya. Jadi sesuai penjelasan saya tadi kan bahwa sebuah kota atau sebuah daerah dikatakan sebagai kota miskin harus ada penyebabnya. Kemudian untuk mengukur persentase kemiskinan di daerah tersebut harus ada indikator-indikator. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita ketahui bersama bahwa melalui Badan Pusat Statistik mereka menghitung indikator itu. Nah, kalau ditanya apakah Kota Tual dia memenuhi kriteria bahwa termasuk sebagai kota miskin, maka kalau kita merujuk pada data BPS yang mana data terakhir dikatakan bahwa Kota Tual termasuk kota termiskin nomor urut 1 di Indonesia. Iya, nomor urut 1 di Indonesia. Iya, dengan persentase kemiskinannya itu 20,68%. Itu cukup tinggi, dengan sangat tinggi, dengan 20,68%. Maka dengan angka itu Badan Pusat Statistik menetapkan Kota Tual sebagai kota termiskin nomor urut 1 di Indonesia. Maka apa kalau ditanya pendapat saya, maka kalau toh dengan penjelasan saya tadi dari awal semua kriteria itu ada di Kota Tual, maka apa? Maka itu sah-sah saja ketika BPS menetapkan Kota Tual sebagai kota termiskin nomor urut 1 di Indonesia. Bagi saya itu sah-sah saja, dan kita sebagai masyarakat Kota Tual, kita tidak bisa memprotes itu, kita tidak bisa mengkritisi itu. Karena apa? Karena ini berdasarkan data dan fakta. Coba kalau kita mau mengkritisi, tidak benar, Kota Tual kan kita tidak pernah lihat orang minta-minta di jalan, ya kan? Kita tidak pernah lihat orang kelaparan. Tapi indikator mengukur untuk sebuah daerah itu dia miskin atau tidak bukan dilihat dari ada orang minta-minta atau tidak. Coba kita lihat contohnya di Jakarta. Di Jakarta tuh hampir setiap jalan itu kita melihat orang minta-minta. Ya, hampir setiap jalan kita melihat orang mengemis, ya kan? Dan hampir di setiap berita kita mendengar banyak orang di Jakarta yang kelaparan. Tapi apakah Jakarta ditetapkan sebagai kota termiskin? Tidak. Iya kan? Karena indikator untuk mengukur kemiskinan sebuah daerah itu bukan dilihat dari itu minta-minta di jalan, tidak, tapi berdasarkan kajian-kajian yang ilmiah tadi yang saya katakan bahwa kita dari BPS harus melakukan riset, penelitian, mengukur bahwa oh ya benar dari seluruh 76.000 atau 97.000 penduduk di Kota Tual katakanlah, bahwa diambil sampel, kemudian dari sampel itu disimpulkan bahwa ternyata apa? Ternyata pendapatan per kapita setiap keluarga di Kota Tual itu jauh dari angka normal, ya kan? Berarti dengan berdasarkan riset itu, maka BPS berani menyimpulkan, menarik kesimpulan bahwa benar Kota Tual sebagai kota termiskin di Indonesia, nomor urut 1 malah. Sehingga apa? Sehingga bagi kami sebuah ironi. Ini merupakan sebuah ironi yang mana kita dengan kota yang kita kalau harapannya Kota Tual dia merupakan kota metropolitan, tapi dengan kondisi dengan penetapan dari BPS Kota Tual sebagai kota termiskin, maka bagi kami ini merupakan tugas kita bersama, tugas kami sebagai akademisi dan tugas juga seluruh elemen di Kota Tual termasuk pemerintah kota sendiri. Kita punya tanggung jawab nih, apa nih? Kita loh ditetapkan sebagai kota termiskin. Masa kita tinggal diam? Ya itu kan tidak mungkin juga, ya kan? Ya, kita tinggal diam dengan kondisi ini, kita tidak ada upaya ini, tidak ada upaya itu. Harusnya kan dengan penetapan itu kita sudah mulai merencanakan plan A, plan B, plan C supaya apa? Supaya status kota termiskin di Indonesia itu dia dicabut. Angka persentase 20% dia turun, ya kan? Jangan setiap tahunnya BPS rilis dari 20 tiba-tiba nanti dia sudah naik 30. Wah, ini kan repot. Ini kan nanti wah, ini Kota Tual ini kota bagaimana dia angka kemiskinannya semakin naik, ya kan? Nah, makanya ini yang harus kita pikirkan. Ini bukan persoalan kita mau menjatuhkan pemerintahan, kita mau menjatuhkan birokrasi, bukan. Tapi ini tugas kita bersama dan ini fakta yang harus kita terima. Fakta yang harus kita terima dan ini merupakan tanggung jawab kolektif semua untuk apa? Untuk mari kita keluarkan kondisi ini dari
Kota Tual, kondisi kemiskinan ini dari Kota Tual. Kira-kira begitu. Ya, upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan itu sendiri? Iya, jadi kalau ditanya upaya nih kan, ini yang tadi saya bilang, harus ada tindakan real, tindakan nyata supaya angka kemiskinan ini kita genjot minimal di tahun yang akan datang atau di tahun inilah, minimal dari 20,68% dia turun. Dia turun misalnya jadi 15%, supaya kita tahu ada progres untuk kita menekan angka kemiskinan. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya itu ada tiga hal. Jadi untuk menekan angka kemiskinan kita tidak bisa membalik telapak tangan seperti kita membalik telapak tangan, tidak bisa. Kita harus step by step. Maka menurut saya ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan pertama itu tahapan jangka pendek. Nah, tahapan jangka pendek ini apa yang harus dilakukan? Tahapan jangka pendek ini yang harus dilakukan secara konkret oleh pemerintah kota, dia melakukan pemberian bantuan secara langsung. Nah, misalnya melalui program pemerintah yang sudah ada sebelumnya, BLT misalnya. Bantuan secara langsung. Kenapa harus bantuan secara langsung untuk jangka pendek ini? Supaya kita menekan tingkat kemiskinan semakin parah, ya kan? Kita dalam waktu singkat kita memenuhi kebutuhan masyarakat supaya tidak menjadi beban besar ke mereka dulu untuk jangka pendek. Nah, makanya harus diberikan bantuan langsung tunai, baik berupa uang kah atau berupa bantuan sembako. Nah, itu harus kita lakukan dalam jangka pendek dulu untuk menstabilkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Nah, setelah bantuan jangka pendek itu sudah dilakukan, maka apa lagi yang harus kita lakukan? Bantuan jangka menengah. Jangka menengah itu apa? Misalnya begini, kita lakukan pemberdayaan ekonomi. Nah, pemberdayaan ekonomi misalnya kita lakukan mengaktifkan, mendorong BUMDes atau apa namanya BUM Ohoy, ya kan, badan usaha milik Ohoy. Nah, itu harus kita dorong supaya aktif. Atau badan usaha milik Ohoy ini kan ada yang kita lihat itu koperasi, ada lagi berupa transportasi laut yang mereka punya. Lalu kemudian itu harus kita dorong supaya mendukung perekonomian itu masyarakat yang dikategorikan masyarakat dalam garis kemiskinan misalnya. Atau mudah-mudahan program presiden, program pemerintah pusat yang mana melalui Koperasi Merah Putih ini. Nah, harapannya begini, kalau di Kota Tual semua Koperasi Merah Putih sudah aktif, maka apa? Maka pemberdayaan ekonomi itu bisa dapat dilakukan supaya menekan angka kemiskinan tadi, kemiskinan ekstrim di Kota Tual. Dan yang ketiga itu dia jangka panjang. Jangka panjang ini kita harus menyelesaikan masalah akarnya apa. Nah, masalah akarnya ini apa? Masalah akarnya ini kan masalah infrastruktur dasar. Kayak apa? Jalan yang mungkin selama ini akses mereka rusak. Mereka punya hasil kebun ada, tapi karena tidak ada jalan untuk mereka melakukan aktivitas perekonomian, maka itu menjadi salah satu penyebab perekonomian itu dilesu dan timbul angka kemiskinan. Dan yang kedua masalah infrastruktur kesehatan. Masyarakat tidak dapat pelayanan kesehatan. Kasihan, kita kan dari kepulauan. Bayangkan kalau di pulau-pulau, misalnya di Pulau Kur, Tayando, mereka tidak ada infrastruktur kesehatan yang lengkap, maka apa? Maka pelayanan kesehatan kepada mereka, pelayanan dasar itu tidak ada mereka dapatkan. Kemudian apalagi pelayanan dasar, listrik, ya kan? Kemudian air. Nah, itu kan pelayanan dasar yang harus pemerintah punya kewajiban dalam jangka panjang menyelesaikan akar permasalahan itu. Karena dari kebutuhan dasar tadi itu BPS bisa menyimpulkan, ya kan, ketika mereka punya kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka BPS bisa apa? Bisa menyimpulkan dengan riset-riset tadi bahwa betul kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan mereka bisa dikategorikan sebagai keluarga miskin. Nah, itu jadi 3 cara itu yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah supaya kita sama-sama menekan angka kemiskinan di Kota Tual. Iya, gitu. Ya, apa yang bisa Bapak sarankan untuk pemerintah Kota Tual terkait dengan masalah kemiskinan di Kota Tual? Iya. Jadi selain
langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yang saya katakan tadi. Maka saran yang paling penting begini, bahwa persoalan kemiskinan yang terjadi di Kota Tegal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Kota Tegal. Ini juga merupakan tanggung jawab kolektif kita bersama, termasuk kita akademisi. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang apa? Yang berkewajiban menekan angka kemiskinan. Kita akademisi bertanggung jawab membentuk sumber daya manusia dengan harapan ketika sumber daya manusia itu dia terampil, dia produktif, maka apa? Maka dia bisa mandiri menghidupi kebutuhannya dia sendiri, ya kan? Dia bisa mandiri menghidupi kebutuhannya dia sendiri, sehingga apa? Sehingga dia punya kebutuhan ekonomi dapat tercukupi. Maka saran saya bahwa marilah pemerintah Kota Tegal membuka ruang kepada semua elemen yang mau berkontribusi terhadap daerah ini. Membuka ruang itu, mari kita ruang-ruang dialog kita buka. Kemudian pemerintah juga harus berani menerima saran dan pendapat dari elemen luar. Supaya apa? Supaya dengan PAD yang kecil seperti ini, mari kita sama-sama mengenjotnya. Supaya apa? Supaya dengan PAD itu kita menggunakan kepada tepat sasaran. Jangan sampai PAD itu hanya digunakan untuk apa? Belanja pegawai saja, sedangkan peruntukan untuk kesejahteraan rakyat itu tidak dilakukan. Nah, makanya harapan saya, mari kita sama-sama dengan pemerintah kita berkolaborasi supaya kita mengeluarkan kondisi Kota Tegal sebagai kota termiskin menurut data BPS ini, supaya menjadi Kota Tegal yang kota sejahtera gitu. Sebelum saya menutup, mungkin ada closing statement yang Bapak mau sampaikan? Oke, closing statement terkait dengan topik kita hari ini. Ya, terkait dengan topik kita hari ini yang ingin saya sampaikan bahwa masalah kemiskinan ini kan masalah yang kompleks di Republik ini. Bukan hanya di Kota Tegal saja, di seluruh daerah di Indonesia ini angka kemiskinan itu pasti ada. Namun tidak sebesar kita di Kota Tegal angka kemiskinannya. Makanya sebagai penutup atau sebagai pernyataan menutup kegiatan ini, bahwa kemiskinan merupakan tanggung jawab semua elemen. Kemiskinan kita tidak boleh memandangnya sebelah mata, tapi karena kemiskinan merupakan tanggung jawabnya pemerintah, maka yang harus menjadi garda depan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah pemerintah. Tinggal kita sebagai elemen pendukung, dalam hal ini stakeholder yang lainnya, termasuk perguruan tinggi ada di Kota Tegal, juga memberikan dukungan yang masif kepada persoalan ini. Nah, sehingga mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama kita sama-sama saling mendukung untuk mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera dan untuk mendukung Kota Tegal yang terbebas dari angka kemiskinan. Ya, dengan berakhirlah closing statement yang disampaikan oleh narasumber tadi, maka berakhir pula podcast kita pada siang hari ini. Saya Tika Zahra Maddoan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Setia Darur Rahman selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.